Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat persekutuan doa pagi. Kembali kita bersama memuji Tuhan, merenungkan firman, dan menaikkan doa. Untuk itu mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau terus mengasihi kami. Engkau memberikan kami kehidupan yang baru, yang lebih baik. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah segala sukacita, kami melihat tangan kuasa Tuhan yang menopang kami, menguatkan kami. Kami akan membaca Alkitab Tuhan untuk makin memahami cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh memahami firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah para Rasul. Mari Bapak Ibu kita buka kitab Kisah para Rasul pasal yang keempat. Kitab Kisah para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai 31. Saya akan membaca untuk kita semua. Mari silakan ambil Alkitabnya supaya bisa menyimak. Mungkin ada kata-kata yang menarik buat Bapak Ibu. Ayo, saya baca. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala, dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, mencoba untuk memahaminya dan melakukannya. Saudara-saudara, tema persekutuan doa pagi, firman Tuhannya hari ini adalah masih ada mukjizat. Saya yakin saudara ingin melihat mukjizat, ingin menerima mukjizat. Karena mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar kemampuan manusia, dan itu terjadi, betul terjadi. Tapi jangan salah. Orang seringkali hanya mengejar mukjizatnya, mengejar tanda-tandanya, tanpa memahami untuk apa mukjizat itu ada. Mengapa demikian? Karena melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, pagi ini adalah bahwa ketika Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-temannya, kenapa Petrus dan Yohanes? Lalu kenapa mereka pergi? Apa yang terjadi dalam dirinya? Saudara, Petrus dan Yohanes ditangkap oleh pasukan dan dihadapkan kepada mahkamah agama, kepada orang-orang Yahudi, kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi. Petrus dan Yohanes diinterogasi, ditanya, dengan nama siapakah engkau melakukan mukjizat-mukjizat? Untuk apa semua itu dilakukan? Petrus dan Yohanes terus memberitakan Yesus yang adalah anak Allah, yang menyatakan segala kehendak Allah melalui tanda-tanda yang ajaib. Tetapi para tua-tua dan imam-imam membungkam Petrus, Yohanes ditangkap. Mereka tidak boleh memberitakan nama Yesus. Tetapi semakin dihambat, semakin bersemangat. Ya, Petrus dan Yohanes dihambat untuk memberitakan Yesus. Tetapi mereka berdua tetap bersemangat. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, kita hanya memikirkan mukjizat, mencari mukjizat tanpa memahami kenapa atau bagaimana kelak nanti ketika mukjizat itu ada, bagaimana saya? Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu saudara Tuhan, masih ada mukjizat, tema kita pagi hari ini. Ketika situasi sedang sulit, apa yang kita pikirkan? Pengen cepat lepas dari permasalahan yang sulit itu. Tidak salah, tetapi saya mengajak kita untuk mencoba. Bertanya, Tuhan, untuk apa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Sehingga kita dengan permasalahan yang ada, kita makin dekat dengan Allah. Makin merasakan cinta kasih Yesus Kristus.
Hampir 1 minggu ya, hari ini hari yang kelima. Ketika minggu yang lalu kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Bagaimana? Adakah perbedaan setelah kita merayakan Paskah kemarin melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan? Lalu bagaimana hari ini? Apakah Kristus sungguh-sungguh bangkit dalam hidupku? Itu yang saya maksudkan. Bahwa ketika orang hanya mencari mukjizat, orang bisa melupakan Yesus. Yang dicari hanya bentuknya. Betul, mukjizat masih ada saat ini. Tapi mengapa atau bagaimana kita menerima mukjizat, menanti mukjizat, itu yang penting. Jemaat yang berkata Tuhan, setelah Petrus dan Yohanes ditangkap, akhirnya tidak bisa ditekan, tidak bisa dihambat, Mahkamah Agama membebaskan mereka. Petrus tetap mengadakan mukjizat. Petrus tetap dan Yohanes memberitakan Kristus. Ya udah, dilepaskan akhirnya. Dan Petrus dan Yohanes akhirnya menemui teman-teman rasul mereka. Para rasul menceritakan apa yang terjadi dalam dirinya. Dan akhirnya para rasul itu bersorak riang gembira. Mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Khalik langit dan bumi. Masih ada mukjizat, betul. Tetapi sebelum kita melihat mukjizat, mengharapkan mukjizat itu ada, mari kita pahami Sang Empunya mukjizat, yang empunya kuasa untuk mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang diterjemahkan menjadi kata mukjizat, yaitu ada dunamis, semion, dan teras. Dan pada bacaan kita ayat yang ke-30 itu menggunakan dua kata, semion dan teras, tanda-tanda dan mukjizat. Artinya apa? Bahwa mukjizat itu hanya tanda. Mukjizat itu benda mati, bukan yang kuasa. Yang kuasa adalah siapa yang melakukan, siapa yang menghendaki mukjizat itu ada. Para rasul di bagian bacaan kita, Petrus dan Yohanes mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Itu menjadi tanda kemuliaan Allah. Tanda yang menguatkan mereka untuk selalu memberitakan Yesus Kristus. Maka, saudara-saudari, Bapak Ibu yang berkata Tuhan, masih ada mukjizat? Ya, saya ingin melihat mukjizat. Kita ingin melihat mukjizat, tidak salah. Tetapi yang utamanya adalah kita mari melihat Allah berkuasa atas hidup kita. Allah yang selalu berkuasa dalam seluruh hidup kita. Dan ketika kita melihat, mengakui, mempercayakan hidup kita kepada Allah yang Maha Kuasa, maka kita bisa melihat dengan situasi segala sesuatunya melalui anugerah Tuhan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita mengakui bahwa Allah berkuasa dalam hidup kita, maka ketika kita sakit, Allah berkuasa. Ketika kita sukses, Allah berkuasa. Ketika kita senang, Allah berkuasa. Ketika kita sedih, Allah berkuasa. Bahwa dalam setiap langkah hidup kita, sungguh
Allah lah yang berkuasa. Petrus dan Yohanes sebagai rasul, ia memberitakan nama Yesus Kristus. Menyembuhkan bukan untuk kebesaran dirinya, mengadakan tanda-tanda mukjizat bukan hanya untuk kemuliaan dirinya, tetapi ada kuasa di balik nama Yesus. Tanda-tanda yang ajaib, teras, mukjizat, semion, tanda. Sesuatu yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia. Itu hanya tanda untuk membawa orang untuk makin mengenal kasih Kristus. Untuk membawa orang untuk merasakan kuasa Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Mereka bukan hanya mengadakan tanda-tanda, tetapi melalui mukjizat-mukjizat yang ada itu ingin mengenalkan, ingin memberitakan Yesus Kristus. Dan sekalipun ada ancaman, ketika mereka bukan hanya mencari tanda, tetapi mencari ketenangan di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Maka sekalipun ada ancaman, Yohanes dan Petrus tidak takut, tidak gentar, tidak sedih. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Petrus dan Yohanes terus memberitakan Kristus, mengadakan tanda-tanda, mengadakan mukjizat. Dan sekalipun itu membuat mereka diancam, membuat mereka mendapatkan kesusahan, Petrus dan Yohanes tidak sedih hati, tidak kecewa kepada Tuhan, tetapi justru makin meneguhkan hatinya untuk memberitakan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita hanya mencari tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang hebat, atau kita mencari Tuhan. Jadi yang utama bukan hanya mukjizatnya, yang utama bukan hanya tanda-tanda yang ajaibnya, tetapi bagaimana Allah berkuasa dalam diri kita, di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi pokok iman kita, yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menghibur kita di setiap waktu. Masih ada mukjizat? Masih. Ketika kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup pada cinta kasih Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan membiarkan Roh Kudus menguatkan hidup kita. Maka situasi yang terkelam sekalipun, kita melihatnya sebagai kebahagiaan. Ketika kita menjaga iman kita di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudari, sahabat persekutuan doa pagi. Masih ada mukjizat? Ya. Tetapi harus diawali dengan kita mencari Tuhan, membiarkan Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Maka situasi yang terkelam sekalipun, kita tidak akan pernah dikecewakan. Mari kita mencari Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Selamat merasakan mukjizat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Ketika kami boleh melewati masa-masa sulit,
Engkau selalu meneguhkan kami. Dan ketika kehidupan kami penuh dengan sukacita, sungguh Tuhan, Engkau juga selalu menyertai kami. Maka ya Bapa, pimpinlah kami agar kami selalu melihat kuasa Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga ya Bapa, mukjizat-Mu sungguh-sungguh kami rasakan setiap hari. Bukan dalam peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa yang agung, tetapi sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami ketika kami melihat kasih kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami. Biarlah kehidupan kami sebagai orang tua, anak, menantu, mertua, sanak, keluarga, sungguh Tuhan boleh merasakan cinta kasih yang saling meneguhkan. Tuhan juga memberkati ketika kami bekerja, kami boleh bekerja dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara kami, rekan kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sedang berusaha untuk sembuh dari virus COVID-19, ataupun mereka yang sedang berusaha mengharapkan sembuh dari sakit yang telah sekian lama mereka alami. Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan mereka. Maka ya Bapa, pimpinlah kami juga ya Tuhan untuk boleh menjaga kesehatan, tenang, menjaga protokol kesehatan dengan segala sukacita, bukan dengan paksaan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedih karena ditinggalkan keluarga, karena sakit COVID-19, dan juga permasalahan sakit kelemahan tubuh yang lainnya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk tenaga kesehatan dimanapun berada, di rumah sakit, di klinik, di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati agar dokter, perawat, dan setiap pelayan-pelayan kesehatan, tenaga kesehatan diberikan sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk Poliklinik GKI Surya Utama yang terus melaksanakan pelayanannya, agar itu juga menjadi sukacita bagi orang-orang, bagi masyarakat sekitar yang boleh menggunakan pelayanan Poliklinik GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk penyebaran vaksin yang dilakukan sampai saat ini terus diusahakan dengan baik untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat. Terima kasih ya Bapak, kiranya kategori-kategori yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin boleh mendapatkan vaksin sehingga sesuai dengan waktu yang diatur pemerintah, kami semua rakyat Indonesia boleh merasakan vaksin, mendapatkan vaksin untuk menjaga kesehatan kami. Dan lebih penting dari itu Tuhan, kami bukan cuma hanya melihat pentingnya vaksin, tetapi kami juga melihat kuat kuasa kasih Tuhan dalam setiap situasi pandemi yang sedang kami hadapi ini. Pimpinlah yang sedang bekerja, agar bekerja dengan penuh sukacita dengan menjaga protokol kesehatan. Yang di rumah, di tempat kerja, dimanapun Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberkati kami yang berusaha untuk hidup dengan penuh tanggung jawab. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk GKI Surya Utama. Tuhan memberkati majelis jemaat, Tuhan memberkati setiap elemen jemaat yang melaksanakan pelayanan dalam kegiatan ibadah online. Tuhan berkati tim multimedia, penatua, dan pelayan kebaktian yang lainnya Tuhan, agar tetap diberikan kesehatan dan sukacita selama melayani. Bapa dalam surga, Kau juga memberkati karyawan, tata usaha, koster, satpam, GKI Surya Utama, mereka yang masih berada di gereja untuk melaksanakan tugas-tugasnya, mereka yang mendukung kegiatan bergereja GKI Surya Utama untuk tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk banjir bandang, untuk badai yang terjadi di wilayah NTT. Tuhan, kami bergumul, kami berdoa bersama-sama dengan mereka, rakyat di NTT,
Kupang, Rote, Sabu ya Tuhan, dan daerah yang lainnya yang terkena imbas dari badai dan banjir itu Tuhan. Tuhan berkatilah agar masyarakat di sana boleh dijaga kesehatannya, dibantu keperluannya dengan baik. Dan biarlah badan-badan pelayanan, gereja, bahkan pemerintah boleh mengirimkan bantuannya untuk mengurus, mendampingi, memperhatikan rakyat yang di NTT yang sedang menghadapi bencana badai dan banjir. Tuhan jaga dari anak-anak, orang dewasa, lansia untuk menghadapi situasi yang bencana di NTT. Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah-daerah lain yang mengalami bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat sebagai umat manusia untuk merasakan kuat kuasa kasih Tuhan. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk mewujudkan mukjizat itu terwujud dengan mewujudkan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita Engkau telah menyatukan kami sebagai jemaat GKI Surya Utama. Tuhan memberkati kami agar kami boleh melakukan setiap pelayanan, persekutuan, dan kesaksian untuk memuliakan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di